Let me introduce myself. My name is Juwita Trikinanti. I'm a student from the Management Study Program, Class Management 25A at Universitas Teknokrat Indonesia. I'm from Pringsewu, a beautiful and peaceful and that I'm very proud of. Enjoying my life, I'm letting go of pain. Laughter will return like sunshine after rain. No need to worry, no need to hide. Life feels so much like. This time, I will explain the topic of mathematical models from the Business Mathematics course. Definisi. Matematika adalah ilmu yang berkaitan dengan kuantitas, struktur, ruang, ataupun pola tertentu. Bisnis adalah kegiatan produksi dan penyebaran kebutuhan masyarakat berupa barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Matematika bisnis adalah ilmu terapan yang berguna untuk memecahkan masalah atau melakukan serangkaian analis dan prediksi pada kegiatan bisnis dengan didasari ilmu matematika demi menciptakan hasil yang maksimal atau akurat. Perbedaan matematika murni dan matematika bisnis. Yang pertama, matematika murni dipelajari sebagai dasar untuk matematika terapan. Penggunaan simbol-simbol pada variabel biasanya menggunakan huruf akhir seperti X, Y, dan Z. Penggunaan sumbu harus pada sumbu horizontal karena variabel P merupakan variabel bebas. Nilai variabel dapat berupa negatif dan positif. Yang kedua, matematika ekonomi dan bisnis. Penggunaan simbol-simbol biasanya menggunakan nama variabel ekonominya, misalnya price, cost, dan quantity. Penggunaan sumbu price dalam bidang kartesius digambarkan pada sumbu vertikal. Nilai variabel diasumsikan harus bernilai non-negatif, sehingga berlaku pada kuadrat pertama saja. Model matematika. Dalam matematika, model biasanya dipresentasikan oleh persamaan atau fungsi matematis dan kurva atau grafik. Dalam model matematik, ada beberapa yang perlu dikenalkan, seperti variabel, parameter, dan konstanta. Yang pertama, variabel. Variabel diartikan sebagai sesuatu yang besarnya dapat berubah. Dalam ekonomi, misalnya harga, laba, biaya, dan lain-lain. Variabel dalam model ekonomi terbagi menjadi dua jenis. Yang kedua, parameter. Biasanya disebut sebagai koefisien dari suatu variabel, angka yang menjelaskan karakter suatu variabel. Yang ketiga, konstanta, merupakan besaran atau angka yang nilainya tidak dapat berubah. Persamaan dan pertidaksamaan. Definisi. Persamaan adalah suatu pernyataan bahwa dua lambang adalah sama. Sedangkan pertidaksamaan adalah pernyataan yang menyatakan bahwa dua lambang adalah tidak sama. Konsep dan teori himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Objek yang dimaksud dapat berupa bilangan, manusia, hewan, tumbuhan, negara, dan sebagainya. Objek ini selanjutnya dinamakan anggota atau elemen dari himpunan itu. Penulisan himpunan biasanya dilambangkan dengan suatu huruf kapital dan elemen-elemen didaftarkan dalam tanda kurung kurawal dan elemen-elemen dipisahkan dengan tanda koma. That's all the material I can present. Thank you and see you! Let's just wait till the morning.